Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ya, kamu siapa? Izul. Hah? Si Izul. Izul? Izul. Izul, kamu dari mana Izul? Izul. Izul, kamu dari mana? Jangan keluarkan biar aku sini dalam ini, Bang. Kalau kamu nak mau Aku mau keluar, jaga iya. Aku mau tidak jaga perlu. iya. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Aku mau Dia jaga iya. dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga iya saja. Izul, perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Enggak. Perhatikan. Enggak. Oke, kalau kamu sudah memperhatikan, maka akan saya bacakan Al-Quran depan kamu supaya kamu tersisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pegang, lagi-lagi pegang. Hear what he said. I'm so over this house and I'm over the filming and everything. Paige! 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 Oh shit. Paige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga hari ini dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Maaf ya kawan-kawan, hari ini mungkin videonya sedikit lebih menyeramkan dari hari-hari kemarin, karena hari ini kita akan merangkum dan membahas sesuatu hal yang sangat-sangat fenomenal, yaitu masalah kerasukan. Atau masyarakat mengenalnya dengan istilah kesurupan atau kemasukan setan atau jin. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kawan-kawan, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah fenomena kesurupan atau kita mengenalnya dengan istilah kerasukan atau kemasukan setan atau iblis. Fenomena kesurupan ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Islam sejak awal. Penyebabnya adalah gangguan jin jahat atau setan. Hanya saja, jin dan setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang tidak begitu mempercayai Allah SWT. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatwa menyebutkan tentang fenomena ini. Beliau mengatakan, jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu akan menyebabkan dia berbicara dengan kata-kata yang tidak runtut, tak lagi mengenali dirinya. Bahkan untuk kasus yang parah, dia bisa membunuh unta tanpa dia sendiri menyadarinya. Al-Quran juga menyodorkan fakta tentang kesurupan. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah SWT berfirman yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Fenomena kesurupan ada di setiap bangsa, bahkan di setiap agama. Ilmu pengetahuan juga turut membahasnya. Bila dulu kita mengenal kesurupan hanya diyakini sebagai bentuk campur tangan setan atau jin atau makhluk jahat dari neraka, maka sejak beberapa dekade lampau, sains menganalisa fenomena ini dari sudut pandang ilmu jiwa. Kesurupan tersebut disebut dalam situs www.religioncult.com disebutkan sebagai kelainan sesaat. Kendati sudah dijangkau sains, pendekatan secara spiritual tetap dilakukan. Dalam agama Katolik contohnya, di Vatikan bahkan mereka melakukan pendidikan khusus bagi pastor
pengusir setan. Nah, bagaimana kesurupan ini dalam persepsi agama Islam? Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemungkinannya jin masuk ke dalam tubuh manusia serta dapat mempengaruhi perasaan dan pikirannya. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama ahlu sunnah tentang kemungkinan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba itu, mereka tidak berdiri dari kubur mereka kecuali seperti orang yang kesurupan kemasukan setan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Imam Al-Baghawi rahimakumullah berkata, mereka tidak berdiri di kubur pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Kemudian ada juga dalil dari sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, hadis tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setan untuk berjalan dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Nah, kawan-kawan, banyak sekali dalil dari para ahli hadis atau dari mereka para ulama yang menyebutkan bahwa memang kesurupan atau kemasukan setan itu adalah campur tangan daripada jin atau setan. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku berkata pada ayahku, ada orang-orang yang berpendapat bahwa jin tidak mungkin masuk ke dalam badan orang yang kesurupan dari golongan manusia. Beliau menjawab, wahai anakku, mereka itu telah berdusta. Buktinya, jin itu berbicara melalui lisan orang tersebut. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana sih cara jin masuk ke dalam tubuh manusia? Apakah mungkin tubuh masuk ke dalam tubuh lainnya? Maka jawabannya, hal itu sangat mungkin menurut akal. Bahkan ada contoh-contoh nyata dalam alam ini, seperti air mengalir ke dalam batang atau urat tumbuhan, air dan makanan yang mengalir dalam tubuh manusia, dan arus listrik yang mengalir melalui kabel. Demikian pula setan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Apa saja jenis jin yang suka masuk ke dalam tubuh manusia? Jenis-jenis jin yang biasa masuk ke dalam tubuh manusia. Jin ini adalah pembantu tukang sihir. Ia masuk ke dalam tubuh manusia atas perintah tukang sihir untuk menyakiti seseorang. Jika jin tersebut bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun yang telah mempersembahkan kepada jin tersebut sesuatu dari bentuk ibadah. Jin yang suka pada seseorang, yakni jin yang tertarik pada seseorang karena kecantikannya atau ketampanannya. Oleh sebab itu, ketika membuka pakaian atau tatkala masuk kamar mandi atau WC, kita dianjurkan membaca doa-doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jin, ada juga jin yang nakal yang suka mengganggu manusia. Jin juga ada yang bersifat suka mengganggu dan menyakiti, seperti sebagaimana manusia yang suka mengganggu sesama. Alasan mengganggu bermacam-macam sih. Misalnya, alasan manusia mengganggu manusia lain bisa karena beda keyakinan, kedengkian, atau hawa nafsu jahat lainnya. Jin yang ingin membalas dendam terhadap seseorang yang dengan sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia ada dalam dua bentuk. Apa saja kawan? Yang pertama, yaitu masuknya jin ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara. Ada kala atas kehendak jin itu sendiri, ada kala juga dimasukkan oleh orang lain dengan cara sihir. Kedua, atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya
atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir dan orang-orang yang menggunakan tenaga jin dalam ilmu bela diri atau semacam silat. Jadi kawan-kawan, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan ia berkata, "Sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka, maka tolonglah berdoa kepada Allah untukku." Nabi SAW berkata, "Jika engkau bersabar, maka bagimu adalah surga. Namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu." Wanita tersebut berkata, "Aku memilih sabar, namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penyebab ketidaksabaran sang wanita tersebut adalah karena gangguan jin, sebagaimana yang dirajikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal Fathul Bari. Lalu bagaimana sih hukum mengundang jin agar bisa masuk ke dalam dirinya sendiri atau memasukkannya ke dalam diri orang lain sesuai dengan agama Islam? Maka orang yang berusaha memasukkan jin ke dalam tubuhnya sendiri untuk menambah kekuatan dan ketangkasan adalah diharamkan dalam agama dan dihukumkan sebagai perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena jin tidak akan pernah mau menuruti kemauan orang sebelum orang tersebut mengabulkan permintaan jin. Lalu kenapa kita tidak boleh menuruti permintaan jin? Karena permintaan jin itu selalu sesuatu hal yang melanggar aturan agama, atau mereka meminta sesuatu hal yang berbau kesyirikan, yang menyelisihi akidah kita terhadap agama. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Beliau ditanya, "Apa saja wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan-perempuan terhormat berzina dari kalangan kaum wanita mukmin. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari gangguan jin? Pertama adalah dengan menghafal ayat kursi dan membacanya pada setiap selesai sholat fardu pagi dan sore hari. Nah, penting untuk kita kawan-kawan untuk menghafal surat kursi dan mengajarkannya kepada anak atau kepada keluarga kita, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan membaca surat kursi setiap selesai sholat fardu. Serta ketika hendak tidur, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal bahasan kita tadi tentang kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, termasuk pula membaca zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai aktivitas, kesempatan dan keadaan, seperti doa pagi sore, doa ketika masuk WC, doa ketika membuka baju, doa ketika memasuki daerah baru, dan sebagainya. Cara kedua yaitu dengan menghindari sebab-sebab yang mengundang jin untuk berbuat jahat pada kita, seperti suka melamun dan kebiasaan-kebiasaan sejenis, serta menjauhi sikap yang berlebihan dalam bergembira, dalam bersedih, atau terlalu marah, atau terlalu lapar. Karena pada kondisi-kondisi yang kurang stabil tersebut membuat kita kehilangan konsentrasi, sehingga sangat mudah bagi jin untuk masuk mempengaruhi sikap dan perasaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah kawan-kawan rangkuman kita hari ini mengenai tentang kerasukan jin atau kemasukan jin sihir di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa mengantisipasi, bisa mencari solusi supaya kita banyak-banyak beramal,
dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sihir atau jin tersebut. Dan penting kiranya kita mengamalkan amalan-amalan seperti membaca ayat kursi setelah sholat, atau membaca zikir-zikir pendek, zikir-zikir pagi petang, atau doa-doa ma'sunnah, dan juga amalan-amalan yang sekiranya bisa memberi perlindungan kita terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak kita lihat. Demikian kawan-kawan, semoga apa yang kita dengar bisa bermanfaat untuk diri kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.